Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton video podcast Dian Sastrowardoyo dengan Gita Wirjawan dengan latar belakang buku yang banyak sekali. Lalu mereka bicara Indonesia dan lain-lain. Ya, saya melihat di eranya Nabi terakhir Muhammad SAW menerima Iqra. Apa hebatnya kata-kata Iqra? 3 kali diucapkan baru Nabi Muhammad mengerti Bismillahirrahmanirrahim ketika dikasih tahu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak orang juga yang pandai di Mekah itu, bahkan di dunia, karena udah ada budaya Romawi, Persia. Kenapa Iqra itu diterima oleh seorang dengan kemampuan yang sangat terbatas? Nabi Muhammad SAW yang berada di padang pasir, kenapa tidak diberikan kepada orang-orang yang punya kemampuan harta, pendidikan, kekuasaan? Ternyata ya Iqra ini satu kapasitas yang tidak gampang diberikan kepada manusia, karena ada persyaratannya. Dia harus peduli pada orang lain, lalu berusaha mendekatkan diri kepada pencipta alam semesta. Lalu dia jujur, tidak senang berbuat dosa. Lalu dia merenung, belajar berpikir. Bahasanya Dian Sastro itu belajar dengan intens. Saya waktu di Gua Hira minta petunjuk dengan Quran terjemahan. Ternyata di Gua Hira itu tempat pencipta langit dan bumi mengajari manusia. Makanya dari Adam, Ibrahim, Muhammad SAW, orang-orang dari dulu udah banyak yang ke Gua Hira. Ternyata di sana tempat belajar. Setelah 5 tahun di sana, Nabi Muhammad SAW baru diterima Iqra. Bukan baca dalam arti kata baca kita sekarang ini tulisan nggak buta huruf, bukan. Membaca dengan ruh di situ, ruh yang udah terjaga. Makanya Bismillah. Nah, kalau ruh yang belum terjaga ya masih Bismillah namanya. Ya, mudah-mudahan banyak orang yang mulai bisa Iqra apabila dia menjalani tahapannya yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh dan orang-orang pilihan. Ya, kalau tahapan itu nggak dilewati, ya dia belum bisa masuk ke Iqra. Nah, setelah tahapan Iqra masuk, dia mulai menyentuh kitab, karena setelah dibersihkan dulu dengan kemampuan Iqra-nya, baru dia menyentuh kitab petunjuk manusia, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi. Lalu diperintahkan dibaca 7 kali dengan bahasa yang dipahami, baru dia mendapat furqan, ada kekuatan ruh yang membantu dia untuk membedakan baik dan buruk. Apabila dia lanjutkan, maka dia akan mendapat power, kekuatan yang menolong ya untuk berbuat baik kepada masyarakat, kepada alam.
berupa kekuasaan, dan ini juga belum tentu lulus. Kadang orang lupa dengan kekuasaan yang dia miliki, jabatan, harta, keluarga. Nah, kalau dia bisa lulus, maka semua itu dia akan gunakan harta dan jiwanya untuk berbakti, mengabdi. Ya kana budu wa ya kana stain. Mengabdi ini nggak ada perhitungan, dia nggak memiliki apa-apa, dia hanya milik pencipta langit dan bumi. Dia akan berlindung kepada yang menciptakannya, auzubirobinas, malikinas, ilainas. Ya dia nggak punya kekuatan, cuman dia punya wadah. Setelah kita disuruh minta kekuatan yang menolong, Robi adil nimur kola sedike warin imur roja sedike jalim ladun kasultanan nasiro. Jadi bukan kemampuan manusia, tapi adalah kemampuan dari pencipta langit dan bumi yang telah meniupkan kekuatannya kepada kita berupa malaikat-malaikat yang diperintahkan sujud kepada kita. Itulah kekuatan mengatur alam semesta. Itulah disitulah singgasana pencipta ada di manusia. Nah, manusialah yang akan ada abadi sebagai singgasana pencipta langit dan bumi. Ya, tapi bukan manusia yang penuh dosa, yang suka dibilang manusiawi. Nah, itu mah orang namanya, masih kategori jin itu. Ruhnya belum aktif, fisiknya aja yang berbentuk manusia, ruhnya bukan manusia. Ya, mudah-mudahan kita bisa iqra, bisa mendapat hikmah, dan bisa memelihara alam semesta. Salam dari Muhammad Andrason Napoleon, Menara Langit. Salamun kolam mirrobirohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.